Saya Yemima Irawanti, peserta Latsar CPNS Angkatan 66 Gelombang 11 Kabupaten Tangerang tahun 2022. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai journal learning saya selama mengikuti pembelajaran dalam Latsar. Salah satu metode pembelajaran pada fase pembelajaran modul dalam Latsar adalah pelatihan melalui blended learning, yaitu ada fase MOOC dan fase e-learning. Di tahap awal, saya melakukan fase MOOC. Pada fase ini, metode yang digunakan adalah belajar secara mandiri, dengan membaca materi dan mengerjakan latihan serta evaluasi yang sudah diberikan pada aplikasi MOOC. Di dalam MOOC, terdapat materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4, dan evaluasi akademik. Setelah mengikuti fase MOOC, fase yang kedua adalah fase e-learning. Fase e-learning juga ada dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. MOOC juga termasuk dari bagian pembelajaran secara asinkronus. Asinkronus adalah metode pembelajaran yang dimana kita harus belajar secara mandiri, dapat juga berdiskusi dengan kelompok. Sedangkan pembelajaran dengan metode sinkronus, di mana sudah terdapat tutor yang memfasilitasi kita dalam melakukan pembelajaran, di mana materi diberikan oleh tutor melalui Zoom meeting. Ada kelebihan dan kekurangan di setiap metode pembelajaran, di mana jika metode menggunakan sinkronus, kelebihannya adalah kita bisa lebih komunikatif karena berinteraksi dengan tutor secara langsung. Kita juga dapat bertanya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum kita pahami. Namun, pada pembelajaran sinkronus, terdapat kelemahan yaitu jaringan internet harus selalu stabil. Waktu yang tidak fleksibel karena sudah terjadwal dan kita perlu energi ekstra untuk fokus menatap layar. Sedangkan kelebihan dari metode asinkronus adalah kita dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri. Jadi pada metode pembelajaran ini kita dapat lebih fleksibel dan lebih santai dalam melakukan pembelajaran. Kekurangan metode asinkronus adalah tergantung pada kemandirian peserta dalam menggali informasi. Pembelajaran sinkronus agenda 2 kali ini saya dipandu oleh Widya Suara Bapak Insinyur Zulkarnain MT. Pembelajaran agenda 2 kali ini mempelajari tentang nilai-nilai dasar menjadi seorang ASN. Menjadi seorang ASN harus berakhlak, yaitu berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga dapat mempertajam ilmu pengetahuan kita mengenai nilai-nilai berakhlak, contoh penerapannya, apa saja kendalanya, dan kita harus memecahkan solusi dari kendala tersebut.